Di kebun teh kayu aro, kadang-kadang sebuah pagi bisa berlangsung lebih lama dari biasanya. Kabut embun yang tebal bisa bertahan berjam-jam di sini, menutupi jalannya cahaya matahari dan membuat area ini terasa dingin seharian. Mungkin hari ini adalah salah satunya. Ketika saya sampai di tempat tujuan jalan-jalan kita hari ini. Ini adalah Desa Patok 4, sebuah desa yang berada di tengah-tengah kebun teh kayu aro, tepatnya di Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Pagi ini saya mendapati tempat ini diselimuti kabut embun dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Halo semuanya, saya Tata Java. Hari ini saya akan membawa Anda jalan-jalan di Desa Patok 4, Kayu Aro. Saya mulai jalan-jalan ini dari bagian samping desa. Di sini terhampar pemandangan kebun teh yang luas dengan sebagian areanya tertutup kabut. Di ujung sana saya juga bisa melihat Gunung Kerinci. Hanya puncaknya saja yang terlihat jelas, karena bagian bawahnya sudah ditutupi kabut. Dan inilah saat gunung itu bisa kita lihat dengan jelas. Karena setelah beberapa saat, Gunung Kerinci akan ditutupi kabut dan tak akan kita lihat lagi hari ini. Meski hari ini gelap dan dingin karena kabut, jalan perkebunan teh ini sudah mulai banyak dilewati oleh pekerja kebun. Mereka mulai berkumpul dan terlihat siap memulai hari ini. Semua peralatan juga telah mereka bawa, alat semprot, jerigen, dan berbagai jenis pupuk. Semua terlihat seperti rutinitas biasa bagi para pekerja ini. Datang dan pulang sesuai aturan, dengan sedikit kelakar sebelum memulai rutinitas ini. Tepat di samping kebun teh, saya menemukan sebuah jalan tanah yang di pinggirnya dipenuhi ladang kopi. Jalan ini terhubung ke bagian dalam desa. Sepertinya saya akan lewat jalan ini untuk masuk ke bagian dalam desa. Jalan ini ternyata memiliki pendakian yang cukup panjang. Pohon-pohon yang tak saya ketahui namanya sedang berbunga di sepanjang pendakian ini. Dan ketika berbalik, kebun teh yang tadi saya lewati sudah terlihat berada jauh di ujung sana. Sebentar lagi kita akan memasuki bagian dalam desa ini.
Dan sekarang saya sudah masuk ke bagian dalam desa. Suasana asri dan tenang begitu terasa setelah saya berada di sini. Pagi ini mulai ramai dengan ayam yang berkokok. Udara yang sejuk terasa segar ketika dihirup. Dengan pekarangan rumah yang dipenuhi kebun-kebun kecil dan pot-pot bunga memenuhi terasnya. Sederhana yang membahagiakan, mungkin cocok untuk menggambarkan desa ini. Mantap. Jika diperhatikan lagi, ada begitu banyak rumah-rumah dengan desain lama di sini. Dari desainnya, sepertinya rumah-rumah ini dibangun pada era kolonial. Wah, semoga saja ia akan terlihat bagus di kamera. Dan menariknya, rumah-rumah ini dicat dengan warna yang bervariasi. Saya rasa kita akan melihat lebih banyak lagi jika kita menelusuri gang-gang yang ada di desa ini. Wah, desa ini benar-benar mengejutkan. Belum habis rasa kagum saya akan rumah-rumah lamanya, sekarang saya mulai mendapati hal lainnya. Dan itu adalah tanaman hiasnya. Sepanjang jalan saya menemukan bunga-bunga yang tertata dengan baik di sini. Jalannya juga dipenuhi barisan tanaman sebagai pengganti pagar. Wah, desa ini seperti sebuah taman yang begitu luas. Tapi saya harus berhati-hati, karena anjing penjaga di sini galak-galak. Hehehe. Hari ini desa terasa sepi. Saya melewati gang-gang dan hanya sesekali berpapasan dengan warga desa. Suara-suara kesibukan lebih banyak terdengar dari bagian dalam rumah. Mungkin karena hari masih pagi, jadi tak banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Dan tentu saja, sebagian besar warga sedang bekerja di kebun-kebun teh yang ada di sekitar desa ini. Ini adalah hal yang lazim dan sering saya dapati di pedesaan dengan kegiatan utama warganya adalah bertani.
Kabut yang bertengger di atas sana benar-benar tak mau beranjak. Sudah jauh rasanya saya berjalan, tapi tak ada tanda-tanda matahari akan muncul. Padahal saya berharap bisa menyaksikan Gunung Kerinci dari celah rumah-rumah yang saya lewati ini. Sepertinya hari ini kita tak akan lagi melihat gunung itu dari sini. Ya sudahlah, mari lanjutkan menelusuri desa ini. Itulah, sekarang lagi kabut kan? Iya, saya kira wartawan berapa gitu. Pak, mari Pak. Iya, iya, Mas. Setelah melewati ganggang dengan rumah-rumah tua, saya akhirnya sampai ke bagian paling tengah dari desa ini. Di sini terdapat sebuah jalan besar yang membagi desa menjadi dua bagian. Di sini juga saya temui sebuah kantor milik perkebunan. Di depan kantor ini saya lihat ada beberapa pekerja yang sedang mengatur terpal-terpal. Di dalamnya adalah biji kopi yang hendak dijemur. Tapi karena hari ini matahari masih belum muncul, jadinya biji-biji kopi ini masih dibiarkan berada di dalam terpal yang tergulung. Tak jauh dari kantor perkebunan, saya menemukan sebuah persimpangan yang di ujungnya ada sebuah sekolah. Jika terus ditelusuri, jalan ini akan menghubungkan kita dengan areal kebun teh yang tepat berada di belakang desa. Tapi sebelum sampai ke kebun teh, kita akan melewati ganggang yang ada di belakang kantor perkebunan ini terlebih dahulu. Iya sih, keren. Nih, Bu. Pak. Dan akhirnya saya sampai di bagian batas desa. Setelah melewati rumah terakhir, terlihatlah hamparan kebun teh di ujung sana. Rumah-rumah yang tadi saya lewati
mulai berganti tanaman hijau yang tumbuh subur, seolah-olah menegaskan batas desa dan kebun teh ada di garis ini. Antara desa dan kebun teh, ada sebuah kebun kopi sebagai pembatasnya. Terlihat tempat ini baru saja disiangi, dengan barisan pohon kopi yang masih kecil, tersusun rapi dan sejajar di dalamnya. Meski pohon kopi ini ukurannya belum terlalu besar, tapi saya lihat buahnya sudah mulai lebat memenuhi ranting-ranting kopi ini. Wah, mantap! Akhirnya saya sampai juga ke kebun teh yang ada di belakang desa. Kebun teh ini terhampar memenuhi bukit yang ada di sini. Jalannya pun naik turun, membuat kaki saya sedikit pegal. Tapi setelah melihat ada jalan di celah bukit yang tanpa naik turun, saya jadi semangat lagi. Hehehe. Kebun teh ini benar-benar membuat saya takjub. Pokok-pokoknya yang rimbun, barisannya yang rapi dan sejajar meliuk-liuk di atas bukit, dengan daun-daunnya yang subur menghijau, membuat saya begitu menikmati setiap langkah yang saya lewati di sini. Wah, ini benar-benar pemandangan yang memanjakan mata. Amazing! Meski pagi sudah lama berlalu dan siang mulai menjelang, ternyata kabut di atas sana masih menutup sebagian besar area ini. Udara di sini masih terasa begitu dingin.
Jika saja tak membawa jam tangan, mungkin saya akan mengira hari ini masih pagi. Hehehe. Jalan yang ada di celah kebun teh ini ternyata membawa saya ke jalan utama, yaitu jalan aspal yang melewati desa dan kebun teh. Tepat ketika saya sampai ke ujung, di seberang jalan saya menemukan ada banyak daun-daun teh yang sudah dibungkus dengan jaring khusus, tersusun dan ditumpuk tepat di persimpangan jalan ini. Wah, sepertinya kebun teh yang ada di seberang jalan sedang dipanen dan dipetik. Ini menarik. Saya penasaran, seperti apa pekerja kebun memanen daun-daun teh ini? Apakah dipetik pakai tangan atau ada alat khususnya? Mari kita cari tahu. Setelah sampai ke bagian atas kebun, saya masih belum menemukan pekerja kebun yang sedang memetik teh. Sepertinya ini adalah jam istirahat. Waduh. Tapi ketika saya berhenti sejenak, di kejauhan saya mendengar semacam suara mesin. Setelah saya lihat, ternyata ada satu pekerja kebun yang sedang memanen daun teh. Wah, ini dia yang saya cari. Ternyata seperti inilah daun-daun teh itu dipetik, menggunakan alat khusus berupa sebuah mesin kecil yang mirip pemotong rumput. Mantap, saya sudah tidak penasaran lagi. Hehehe.
Karena sudah berada di lereng bukit yang dipenuhi rumpun teh, saya memutuskan untuk naik lebih tinggi lagi, sampai ke puncak kebun ini. Di atas sana saya berencana menunggu kabut hilang. Dan semoga saja bisa melihat Gunung Kerinci dari bagian tertinggi kebun ini. Walau kemungkinannya kecil, apa salahnya dicoba? Semangat! Namun setelah menunggu cukup lama, ternyata memang hari ini bukan hari yang tepat untuk melihat Gunung Kerinci. Kabut masih saja menutupi gunung. Setelah menunggu dan tak kunjung terbuka, akhirnya saya memutuskan untuk kembali saja dan mulai menuruni kebun teh ini. Dan inilah akhir jalan-jalan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Anda senang dan terhibur. Mari jalan-jalan lagi di desa berikutnya. Saya Tata Japa, mohon pamit dulu. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.